relevan nanti untuk kita ke depan adalah bahwa lanskap di Belanda ini memang datar, dalam arti dia menjadi semacam, karena dia datar, dia flat, dia membuat horizon itu menjadi sangat terbentang dengan cukup jelas dibandingkan dengan alam pegunungan. Misalnya kalau kita di Sumatera itu banyak sekali dari Bukit Barisan itu memanjang dan membuat kontur alam Sumatera itu menjadi berbukit-bukit, dan itu membuat wakili nanti cara menggambarnya menjadi seperti itu, sudut pandangnya jadi berbeda dan sebagainya. Tapi kalau di Belanda ini memang batas horizon dan langit itu menjadi sangat kentara sekali karena sangat datar. Singkat cerita, kemudian Den Haag School yang kemudian mazhab Den Haag School ini dari kota Den Haag ini memang lanskapnya ada sapi dan sebagainya. Orang-orang inilah yang nanti membawa ide-ide, bukan ide, membawa tanda kutip lanskap Belanda ini ke Indonesia, ke tanah Hindia saat itu. Dan kita pun dalam beberapa kasus kita menganut, tapi dengan catatan kritis ya, dengan catatan kritis. Karena nggak semuanya diadopsi oleh seniman, tapi justru oleh pelukis-pelukis Belanda yang tinggal di itu. Jadi konsumsinya itu sangat terbatas sebenarnya, dan cuma pelukis Indonesia. Saya kira itu sebelum saya jadi, kalau gitu saya akan kira-kira pembukaannya itu. Tapi terima kasih sekali saya bisa menangkap spirit yang diceritakan oleh Mas Sudi tadi, bahwa ada pemanasan untuk melihat bagaimana bingkai lanskap di dalam acara pameran. Mudah-mudahan bisa jadi spirit seniman ya, berkarya. Dan saya setuju tadi apa yang kata Mas Sudi, bahwa udahlah mau dikata kontemporer atau segala macam. Saya kira lanskap, melukis lanskap atau bentang alam ini sebenarnya masih, meskipun dia tradisi yang sudah cukup tua, tapi ya sampai sekarang masih dipraktekkan gitu. Sekarang masih dilakukan, dan berbagai kemungkinan sangat terbuka untuk memperluas seluas horizon lanskap itu sendiri. Dan narasi ke dalam gambaran naskah itu juga masih terbuka luas kemungkinan-kemungkinannya. Justru menurut saya ketika lanskap ini kemudian dapat stigma yang sangat buruk dari Sudjojono dengan nama Mohindi, itu seakan-akan tradisi lanskap di kita mati dan orang enggan lagi melukis dengan cara seperti itu. Menurut saya itu jangan terkecoh oleh Sudjojono ya, karena masa sabda Sudjojono itu juga terbatas, dan nanti kita akan lihat Sudjojono sendiri melukis lanskap sebenarnya, melukis lanskap, dan dia sendiri mengingkari apa yang yang pernah dia sumpahi puluhan tahun sebelumnya. Jadi menjelang tua itu Sudjojono, bahkan kalau kita lihat salah satu lukisan terakhir Sudjojono sebelum dia meninggal adalah lukisan lanskap. Itu judulnya Seni Lukis Indonesia Baru ya. Saya lupa apakah nanti ada di slide atau tidak. Itu justru dia menggambarkan sebuah lukisan lanskap, ada danau, ada bukit, ada gunung, ada pohon kelapa, ada rumah kecil, pondok kecil dan sebagainya, dan sangat indah lukisan itu, dan dia beri judul Seni Lukis Indonesia Baru. Tidak ada pesan dan belum ada penelitian yang lebih komprehensif untuk mengapa Sudjojono di akhir hayatnya, seseorang yang pernah mengkritik secara tajam Mohindi, kata-kata Mohindi itu, kemudian justru di akhir hayatnya melukis lanskap. Nah, nanti akan kita lihat juga batasan lanskap ini, dia bisa aja lanskap itu nggak sekedar alam, tapi seascape atau cityscape, bisa aja lukisan tentang kota, kemudian tentang laut atau apapun yang sifatnya dengan mudah kita bisa mengidentifikasi munculnya satu ciri garis horizon dan titik hilang yang cukup jelas, ataupun kabur atau dikaburkan oleh si seniman. Dan dia biasanya memang membayangkan leluasan itu sendiri, karena kita tahu bahwa lanskap memang dalam tradisi romantika di Eropa dipakai untuk tempat persembunyian seniman, atau secara seniman untuk melarikan diri dari hiruk pikuk kota gitu ya. Dia melarikan diri ke alam, dan dia melihat alam menjadi satu sumber ilham dan sumber eksistensialis buat dia, bahwa dia masih ada, dia masih hidup,
Dan nanti ke depan kita akan bisa lanjutkan wacana ini, misalnya dia sebagai suatu pindahnya seniman ke desa itu ke alam itu upaya untuk menaklukkan sesuatu di luar dirinya. Ini wacana-wacana kolonial yang bisa kita kembangkan ke depan. Tapi sebelum itu saya akan mau kasih lihat slide dulu. Pertanyaannya kan begini, jadi nanti saya kira beberapa kesempatan saya sudah sering berikan. Apakah kita apakah memang kita pernah memiliki tradisi lanskap, ataukah lanskap ini, lukisan tentang alam ini melulu diwariskan oleh orang Eropa yang datang ke Indonesia pada abad sebelumnya. Belum ada saya lihat satu penyelidikan dari manapun untuk melihat kemungkinan untuk menjawab pertanyaan tadi itu ya. Masa saya mencoba berikhtiar untuk melihat bahwa dan membangun satu klaim bahwa tradisi melukis bentang alam itu di kita itu sudah cukup lama. Ya bahkan dalam beberapa kasus dia beriringan dengan perkembangan seni di barat. Ya, kalau kita misalnya lihat sebelah kiri adalah penggalan relief dari Trawulan, misalnya ini sebutlah abad 11, abad 12 gitu ya. Itu sebelum Renaissance bahkan di Eropa. Saat itu Eropa sudah menggambarkan satu lanskap, tapi dengan catatan dia menjadi hanya sebagai latar belakang, belum menjadi subject matter dari lukisan itu sendiri. Jadi misalnya ada pengisahan Bunda Maria sedang, atau Pieta, adegan Pieta Bunda Maria dengan Yesus kecil, dan di belakang itu ada bentang alam. Bentang alam itu masih menjadi latar, belum menjadi subject matter yang nanti kita lihat di abad 19. Jadi abad-abad 12 sebelum Renaissance masih kebanyakan seperti itu. Nah kalau kita lihat sebelah kiri adalah bentang alam. Itu mirip menurut saya dengan lukisan sebelahnya Basuki Abdullah. Ada beberapa syarat yang bisa kita lihat, bukan syarat, ada beberapa ada banyak saya jadi lupa bahasa Indonesianya apa ya. Jadi ada pohon kelapa, ada gunung, ada yang disebut Sujono adalah Trimurti gitu, ada petani sedang membajak sawah. Di sebelah kiri juga di Trawulan ada lihat, Anda bisa lihat sebenarnya ini ada petak sawah. Kalau panas saya kelihatan nggak Om Sujud? Sangat clear, sangat jelas sekali. Panas saya gerak-gerak nggak? Ya. Lihat ya. Ini ada petak sawah, petak gitu ya. Kemudian ini ada kerbau, ini ada petani sedang membajak sawah atau sedang bekerja di sawah. Ini ada bulat, ini adalah sungai mengalir dari gunung, dari sebelah sana ada gunung, ini ada pohon-pohon, barangkali terselip ada pohon kelapa di sini. Dan kita lihat tidak ada bedanya sebenarnya dengan lukisan Basuki Abdullah. Gitu ya, tidak ada bedanya, ada sawah juga, ada orang bajak sawah dan sebagainya. Jadi kita udah punya tradisi yang tua. Kalau ada pertanyaannya kenapa hanya relief gitu ya, atau kenapa, saya kadang suka gini ya, ini kenapa sih harus pusatnya di Jawa gitu, kenapa sih Jawa sentris ya? Gimana kalau peninggalannya kebanyakan relief itu banyak di sini yang cukup clear gitu ya untuk kita pakai sebagai rujukan. Jadi ini nggak ada urusannya dengan Jawa sentris atau apa dan sebagainya. Jadi saya menganjurkan buat teman-teman santai aja. Misalnya kenapa sih misalnya ini nggak diikut sertakan dalam sejarah seni rupa ya? Yang udahlah. Saya sendiri orang Batak nggak pernah menuntut kebatakan saya supaya sejarah seni rupa Indonesia itu harus orang Batak gitu ya. Jadi kita harus pakai ini mau tidak mau karena memang ini yang cukup tua dan cukup jelas menggambarkan lanskap. Apakah kita punya peninggalan yang sifatnya kertas atau suatu yang di luar batu andesit seperti relief ini? Saya duga kita nggak punya. Pertama memang ring api kita ini membuat ada beberapa penelitian yang mengatakan bahwa yang berbahan kayu maupun kertas itu akan cepat musnah. Saya kira beberapa candi juga yang candi yang sifatnya candi-candi penjaga yang dibuat dari kayu seperti Pendopo itu akan tentu saja akan cepat mengalami penuaan dan cepat usang dan akan rubuh kalau ada gempa bumi atau ada kebakaran di Indonesia ketimbang batuan andesit yang ada di candi. Jadi paling kita akan ngambil ini sebagai tradisi lanskap itu sudah ada. Sebenarnya tinggal Anda lihat aja ya. Karena kalau saya tertarik pada itu karena kita seniman atau kita dinas seni rupa, kita akan melihat pada konteks itu. Mungkin barangkali yang arkeolog atau antropolog akan melihat atau yang lain akan menilai relief semacam ini dengan
kepentingan mereka. Tapi kita orang seni rupa ngelihatnya ada garis perspektif, ada lanskap dan sebagainya. Jadi kita bisa klaim bahwa kita punya tradisi itu. Ya, kita udah punya kok semua tradisi. Nanti kita lihat. Ini bentuk supaya itu perbukitan dan sebagainya itu sudah ada. Yang menarik sebenarnya kalau kita bicara lanskap, suatu polusi hanya kan dianggap sebagai yang kan sistematika perspektif ini ya lalu itu di perspektif itu sangat merubah banyak hal. Melihat Candi Suku perspektifnya lumayan ini apa namanya perspektif. Kita bisa lihat kalau Anda ikuti kursor saya, misalnya garis-garis ini ya, ini seperti ini titik hilangnya ke arah sini ya, kalau kita terusin. Dan orang yang rebah ini, orang yang sedang rebah di depan gerbang ini juga mengikuti perspektif. Kita melihat ada satu titik hilang di sebelah kiri yang di sana gitu. Yang menarik sebenarnya di belakang itu, di belakang apa sih kalau bahasa ininya gerbang ini, itu juga kita masih diperlihatkan oleh si seniman pemrelief ini di Candi Suku adalah ada juga joglo-joglo yang masih kelihatan seperti terbang gitu. Tapi sebenarnya dia sedang ingin menceritakan di belakang itu ada lanskap juga, ada satu tentang alam dan sebagainya. Intinya adalah penggunaan perspektif di kita sudah ada, tinggal tergantung kebutuhannya. Kadang-kadang menurut saya belum tahu bagaimana secara teoretik ini bisa dijelaskan, cuma kebutuhan dalam arti dia ingin menceritakan apa dalam konteks itu. Tapi terlepas dari itu singkatnya orang-orang kita tidak buta-buta amat soal perspektif. Saya kira mungkinlah orang bisa bikin candi secanggih itu kalau nggak ada kerja arsitektur yang canggih juga nggak mungkin itu bisa diukur pengukuran tulang dan bangunannya. Saya kira itu pasti ada penggunaan semacam itu. Nah sekali lagi karena kita minatnya pada itu ya. Kalau ceritanya saya mungkin bukan ahlinya untuk menceritakan ini adegan apa segala, tapi saya hanya tertarik bagaimana bidang itu dibagi-bagi dan didesi oleh si seniman dan kemudian itu dia memasukkan narasi dan pada akhirnya kita melihat satu bentang, satu lanskap ya. Dan menurut saya itu menarik sekali. Ini juga di Candi Suku kita, garis itu memberikan imaji garis hayal pada kita bahwa ada perspektif yang ada garis titik hilang yang menuju ke kanan dan dia sudah yang kemudian orang-orang itu mencoba mengikuti garis perspektif itu. Singkat cerita, aplikasi perspektif sudah dilakukan. Ini juga kita bisa lihat trapesium yang di dalam memperlihatkan satu sudut pandang ke arah tertentu. Saya kira ini akan kita teruskan nanti ke depan. Ada orang yang berminat pada ini seni, minat pada kembali ke tradisi, bukan tradisi lah, kembali ke melihat melihat artefak karena ya kalau Anda bercerita misalnya Rembrandt ya, Rembrandt itu kan nggak lepas dari seniman sebelumnya dan seniman sebelumnya. Itu yang saya harap terjadi di Indonesia sebenarnya. Saya bayangkan seniman kita ini melihat masa lalunya melihat masa lalunya lagi. Jadi ada semacam kronologi yang ada benang merah yang bisa kita
yang bisa kita lacak sehingga seniman kita ini nggak jatuh dari hutan tiba-tiba kemudian menggambar. Saya yakin ada pengalaman-pengalaman piktorial yang bisa dia bangun. Nah, saya berharap ada apa namanya, ada benang merah itu yang berkelanjutan gitu. Itu kalau itu terjadi, itu justru kita enak kalau berdiskusi ya. Sebab kadang-kadang kita berdiskusi menemukan jalan buntu ya kalau diskusi itu, karena semua orang boleh ngomong apa aja. Seakan-akan seni rupa itu dari mana itu. Jadi saya harap ada kembali ke melihat kembali khasana itu ya. Nggak usah ceritanya lah, saya kira mempelajari secara saintifik. Tentu saja relief di candi ini, Candi Surowono di Jawa Timur. Kita bisa lihat relief itu bisa kita duga pasti ada lanskap di sana, pasti ada lanskap. Ini ada sungai mengalir, ada pohon kelapa, sudah mau indie sebenarnya, sudah mau indie ya, dengan pahatan. Anda nggak bisa nuntut, tapi nggak realis ya itu. Anda coba aja bikin relief realis saat itu. Kalau nggak, ini kan relief fungsinya memang untuk membuat satu yang dipipihkan, semua yang peruntukannya beda. Nanti ada di Candi Suko saya menemukan di satu dua patung gajahnya itu sangat realis sekali. Jadi sebenarnya nggak, orang kita mah gak ini aja, jadi sangat tergantung dari kebutuhan dan konteks saat lanskap juga. Dan ini yang paling lengkap memang tablet sekali lanskap yang barangkali kalau kita satukan peninggalan di Trowulan ini kita akan memperoleh satu lanskap yang luas sekali tentang satu kisah yang ingin diceritakan oleh seniman pada masa itu, gitu kan. Dan ini kalau yang menarik, tablet-tablet ini saya temukan ada di mana-mana sebenarnya, karena selain ada di Trowulan, itu juga ada di Museum Nasional, dan di sini di Museum Belanda juga ada 2 keping, 3 keping semacam ini ada di Museum Belanda. Jadi ternyata dia beredar kemana-mana nih tablet ini. Mungkin nggak tahu apakah dia terpotong pada awalnya atau sudah terpotong atau dipotong sesuai kebutuhan. Saya belum berusaha untuk mencari itu karena kebutuhan saya hanya melihat lanskap. Nah ini seperti yang ini di Museum Nasional yang saya foto. Ini bagian dari itu sebenarnya. Tapi di Museum Nasional tidak dikasih keterangan. Tapi saya duga nih, saya bukan ahli candi atau apa. Saya duga ini masih bagian dari Trowulan itu ya. Cara membuat bentuknya sama, penggambaran sungainya sama dan sebagainya. Ini bagian dari lanskap. Dan di Rijksmuseum sini saya sudah menemukan juga baru-baru ini ada di koleksi mereka punya 2-3 tablet semacam ini yang mereka simpan. Itu yang mereka ambil di zaman kolonial saat itu. Ya bisa dilihat ya betapa ini lanskap sekali, ada petak-petak, ada perumahan orang-orang Majapahit saat itu, ada gunung, ada barangkali sistem pengairan kita bisa pelajari di sana ada. Jadi semestinya nggak aneh sih. Makanya nanti kita akan lihat di agak-agak slide terakhir, kita bisa mengatakan Sujoyono dan teman-teman di Pusaka itu agak cukup keliru gitu ya. Sultan Takdir Alisaba keliru ketika mereka di tahun 30-an berbondong-bondong ingin meninggalkan seni klasik kita, padahal seni klasik ya mungkin barangkali mereka belum nyampe juga ke pemahaman itu, jadi mereka juga nggak lihat benar-benar, nggak menganalisis secara baik-baik sehingga mereka anggap nih udahlah ini udah nggak sesuai dengan kemajuan kita nih, kita harus modern, harus baru. Padahal kalau kita balik lagi lah ini udah, nah itulah kita seringkali begitu mundur lagi maju, kita mundur tapi merasa maju, padahal kita mundur gitu. Kita selalu begitu dalam seni rupa ya, yang kehidupan lain insya Allah juga sama menurut saya. Tapi dalam seni rupa saya merasa begitu, diskusi sebenarnya kita lagi mundur aja, kalau itu udah kita lakukan gitu. Kenapa? Karena kita tidak mau cermat lagi sebenarnya, tapi memang kurang cermat melihat masalah klasik kita. Dan bahkan melihat Sujoyono lagi atau melihat Affandi kita kurang cermat. Saya juga heran Pak, harusnya itu si seniman ya lebih cermat ya melihat
karya seni orang lain, bukan nggak sekedar pengamat seperti saya atau Mas Sujud atau kurator. Mestinya seniman harus lebih cermat, karena seniman punya kepekaan, dia brush dia lebih peka sebenarnya, karena tiap hari dia bekerja pada itu, pada dimensi kreatif. Mestinya dia peka pada garis, dia peka pada bentuk, dia peka pada harmoni, dia peka pada ya perspektif dan sebagainya. Mestinya mereka lebih peka ketimbang saya atau Mas Sujud sebagai pengamat. Tapi itulah, saya nggak pernah ketemu seniman yang bisa mendiskusikan ini dengan saya sebenarnya. Justru mereka baru tahu, loh, oh ada ya lanskap, oh emang ada gitu. Ya, jadi ternyata mungkin, ya ini mudah-mudahan buat teman-teman, mungkin di Sumatera sana ada candi, ada bekas peninggalan-peninggalan yang bisa menjelaskan atau bisa memberikan satu afirmasi pada kita bahwa pernah ada satu cara pandang di masyarakat masa lalu melihat tentang alam dia. Ya, dan barangkali itu bisa memberi afirmasi pada kita sehingga kita bisa melakukan praktek seni kita ini lebih bergairah gitu. Silakan lihat peninggalan itu, asal cara kita melihat itu harus kita rubah, jangan cuma sekedar ini masa lalu, nggak, tapi harus dilihat sesuai kepentingan. Mungkin kalau Anda lihat ini ke museum mungkin sekilas lalu, tapi kalau begitu kita kasih teks ini adalah tentang lanskap dan ada perspektif, jadi seperti Basuki Abdullah, baru barangkali kita akan kepikiran, oh iya. Nah, saya kira mudah-mudahan itu ya tugas saya hari ini memberikan itu. Ya, saya kira banyak. Nah, oke. Kita tinggalkan dulu sebentar wilayah masa lalu kita. Jadi jelas dari beberapa slide tadi saya bisa mengklaim dan silakan dibantah atau silakan nanti kita ngobrol bahwa lanskap bukanlah suatu, seperti yang ditulis oleh para sejarawan, bukanlah suatu tradisi melukis yang diwariskan oleh pelukis-pelukis Belanda, terutama mereka yang bergabung dalam Den Haag School di akhir abad 19 gitu. Tapi sebenarnya sudah kita miliki, hanya saja belum kita temukan gitu ya. Karena kita tahu tahun 30-an itu ketika lanskap sedang semarak dipraktekkan di Hindia Belanda, terutama di Jawa, terutama lagi di Batavia, Sujoyono melihat itu menjadi dan dianggap keterlaluan dan dianggap itu adalah bentuk kolonial. Yang nanti kita bahas di bagian terakhir. Tapi sebelumnya kita lihat juga bagaimana sekarang itu dari cara pandang kita melihat diri kita sendiri ya. Jadi ini kita melihat diri kita sendiri. Sekarang kita lihat bagaimana orang luar melihat lanskap kita. Nah, yang paling sering dirujuk tentu saja adalah laporan-laporan yang kemudian dilukiskan dalam bentuk etsa dalam buku perjalanan Cornelista Houtman. Itu kalau kita lihat buku aslinya, ini saya ambil langsung dari aslinya, ada di sini. Itu memang luar biasa bagus sekali etchingnya ya, dan memang masih penggambaran yang sederhana. Tentang ini banyak sekali etsanya tentang masyarakat Banten, tentang masyarakat Bali, masyarakat ini sebagainya, yang menggambarkan tidak saja rekaman visual pada kegiatan keseharian mereka seperti sabung ayam itu di bawah, tapi juga tari-tarian misalnya, dan yang penting adalah lanskap itu sendiri, bentang yang masih kita bisa lihat kosong sekali ya. Ya ini bayangkan abad-abad itu masih banyak yang kosong, lanskap itu masih kosong, masih perawan lah istilahnya, masih belum ada bangunan tentu saja. Apakah itu betul ya? Saya duga betul. Tapi juga nanti kita akan lihat disitulah nanti gairah untuk mengkoloni itu menjadi muncul hanya gara-gara visual. Karena itu berarti terra incognita itu buat orang Eropa saat itu ketika mereka membaca The Houtman itu dianggap terra incognita yang wah kosong nih, kita bisa kuasai nih, kayak gitu ya. Itu muncul. Apalagi kemudian muncul buku lain yang ini buat oleh Zwaninghoff ini, yang juga di dalamnya ada beberapa etching tentang lanskap, tapi nggak spesifik di Nusantara, tapi juga di belahan negeri Asia lainnya. Kita maju cepat saja, kita maju ke abad-abad berikutnya, abad 19, satu paket berjudul Atlas Java 18 itu hampir berbarengan dengan Perang Diponegoro, juga litografi yang saat ini kita sudah sejak The Houtman kita itu panjang nanti ceritanya, kita kemudian VOC menginjakkan kakinya di sini kemudian menguasai dan sebagainya. Kita lihat sekarang Belanda sudah hadir
bendera Belanda sudah menancap di benteng, di lanskap kita, dan bentangan itu menjadi kenyataan yang tadinya hanya baru harapan untuk mencari kemakmuran baru untuk negeri Belanda, karena itu karena rempah-rempah dan sebagainya. Sekarang sudah menjadi kenyataan dan di Eropa sudah menjadi suatu kejayaan. Jadi ya tiga emas, gospel dan gold gitu ya. Jadi gold, gospel dan satu lagi apa? Glory ya kan. Jadi tiga G itu ya. Jadi sudah dianggap sudah memadai. Kita bisa lihat di sana kehadiran lanskap dalam hal ini sudah masuk ke dalam dimensi sistematika cara berpikir Barat yang sudah diwariskan oleh tradisi seni lukis mereka di Barat. Tapi sebenarnya dalam beberapa hal, karena itu adalah lanskap kita sendiri, tentu nggak ada bedanya sebenarnya menurut saya ya. Menurut saya tidak ada bedanya dengan apa yang sudah dipamerkan, sudah diperlihatkan di relief tadi itu. Tetap aja ada sungai, tetap aja ada pohon kelapa gitu ya, ada rimbunan pohon, kadang-kadang beringin dan sebagainya gitu. Yang itu yang tidak ada di Belanda. Sungai-sungai kayak yang alami semacam ini atau perbukitan semacam ini, jalan-jalan menanjak ini di Belanda itu bisa dihitung dengan jari, mungkin hanya 2 atau 3, paling tinggi 300 meter bukit buatan Belanda itu di perbatasan dengan Belgia dengan Prancis itu tinggi, paling tinggi 300 meter, tanah paling tinggi di Belanda. Jadi emang ini lanskap kita sebenarnya dibuat oleh Abraham Salem atau orang Belanda. Ini tetap lanskap kita masih connect dengan asal ini karena inilah yang digambarkan di relief itu sebelumnya gitu. Pertanyaannya dulu nggak ada seniman ya, memang belum ada gitu ya. Barangkali ada, cuma nggak ketahuan. Jadi banyak pertanyaan sebenarnya dalam sejarah gitu yang belum kita jawab. Ada. Nanti kita akan bisa lihat saya kapan-kapan lah kalau ada waktu. Ada, dan itu pernah dikatakan oleh Suroto. Dia pernah bilang bahwa ketika dia melihat ada seorang pematung dari Cimahi yang bisa mematung dengan cara realis di tahun 1800-an, dia merasa, loh kalau begitu ternyata seniman di kita itu ada dong, kata dia gitu ya. Cuma namanya nggak tercatat, anonim gitu ya, selalu anonim, seperti candi-candi itu anonim, nggak tahu siapa senimannya, siapa arsitekturnya, kita cuma hafal nama kerajaannya, nama rajanya gitu. Seniman siapa kita nggak tahu. Tapi kata Nanto Suroto, apakah itu memang khas kita, bukan menghapus ya, tapi tidak ingin menunjukkan diri, atau memang catatannya memang nggak ada. Nah itu banyak faktor. Saya yakin banyak sebenarnya kita jago gambar itu biasa banget, mungkin bisa. Nah sekali lagi ini lanskap kita, ini lanskap kita, bukan lanskap Barat, ini lanskap kita, ini di Magelang, ini adalah ini saya jadi lupa, ini tentara Diponegoro gitu ya. Ini lanskap kita, ada gunung entah Sindoro, entah Sumbing, itu gunungnya di sana, dan jelas ini lanskap kita yang nggak ada di Belanda. Nah ini kebetulan ada juga gambar Penarawan Diwono di album itu. Saya sedang naik kuda, versi lain dari rekaman visual setelah Diponegoro menyerah, dan kemudian dia mau dibawa ke pelabuhan ke Semarang. Semarang, nanti belum ke Batavia, baru ke Ujung Pandang. Nah, saya kira kemudian kita berhadapan dengan banyak lanskap yang kromolitografi, dalam bentuk yang litografi juga masih lanskap kita ada perubahan-perubahan ketika Jawa mengalami perubahan drastis di awal abad 20, akhir abad 19, awal abad 20. Industri masuk, kapitalisme masuk di sana, pabrik-pabrik, strata sosial terbentuk, kaum buruh, kaum ini sebagainya semua terbentuk gitu ya. Kereta api mulai masuk, dan sekarang asap-asap cerobong-cerobong dari pabrik mengeluarkan asap yang itu sudah seperti level industri di Eropa gitu ya, sudah ada kelas pekerja dan sebagainya. Itu ada perubahan-perubahan dalam penggambaran lanskap dalam arti beberapa seniman tertentu seperti Abraham Salem ini, dia sudah mencoba melihat perubahan-perubahan sosial yang tadinya sangat yang tadinya orang mandi di sungai biasa gitu, seperti suatu eksotisme, suatu yang tadi istilah Mas Sujud voyeurism, suatu yang
untuk cuci mata dan sebagainya. Sekarang ada pesan, ada bobot-bobot lain yang ingin diberikan pada lanskap itu ya. Dan ini sebetulnya upaya Salam untuk melihat bahwa kapitalisme atau revolusi industri di Hindia Belanda itu sedang digenjot-genjot, sedang dieksploitasi, sedang dikuras, dan itu melahirkan perubahan sosial dan juga nanti di dalamnya gejolak sosial tentu saja dalam konteks kebangkitan nasional dan sebagainya. Ya tentu selain itu juga yang harus terbalik tadi ya, ada gambaran-gambaran semacam itu, romansa sofisme dan sebagainya. Saya teruskan, kayaknya masih banyak. Ini harusnya tadi di awal ya. Ya tentu yang saya katakan tadi, lanskap itu kan kalau kita kuantifikasi lagi itu ada tumbuh-tumbuhan, dan kadang-kadang orang-orang barat itu memerlukan itu, misalnya penggambaran kantong semar di sebelah kanan itu, mereka perlu detailnya untuk mereka pelajari. Dan ini memang produk-produk dari nanti dalam akumulasi ilmu pengetahuan itu yang kita bisa lihat di Bogor ketika di zaman komisi Renward itu, Renward kemudian meminta para seniman untuk menggambar gambar detail-detail dari tumbuh-tumbuhan, hewan dan sebagainya untuk pendidikan ilmu pengetahuan. Yang nanti komisi inilah juga yang berhubungan dengan pengiriman Raden Saleh ke Eropa. Itu seperti itu nanti kita cerita yang lain. Nah tadi dikatakan oleh Mas Sujud jadi ada satu analisa yang menarik menurut saya kalau kita hubungkan nanti lanskap ini dengan ke tanah airan atau ke nasionalisme atau apapun. Karena sebenarnya kalau kita lihat Sumpah Pemuda ya, tanah air satu, berbangsa satu, itu sebenarnya mengambil idiom dari khas, idiom yang sangat khas dari orang Belanda, land, volk, dan kunde gitu. Jadi land itu ya tanah, volk land itu tanah air, volk itu bangsa gitu, kunde itu ya kebudayaan, perkundian atau hasil dari kebudayaan di orang-orang di situ. Jadi sebenarnya ada perkelindahan yang menarik sebenarnya dari secara imaji tentang bangsaan atau ketanah airan itu sendiri gitu. Dan memang itu selalu dikaitkan dengan lukisan bentang alam. Itu oke, nanti kita diskusikan aja. Saya teruskan ini. Jadi selain lanskap juga hadir di dalam bobot tertentu yang ingin diberikan oleh para pendidik di Renward tadi, itu adalah untuk menyelidiki sejauh mana busana, kostum gitu ya, masyarakat dari etnis tertentu gitu ya, dan bagaimana mereka berdiri dan diposisikan dia seperti manekin yang dibekukan gitu. Dan memang kritiknya gitu ya, jadi masa-masa itu ada kritik di tahun 30-an misalnya, kenapa sih Indonesia itu selalu dianggap seperti manekin antropologis. Jadi manekin, jadi dia beku, posenya pasrah gitu kan, nggak ada perlawanan. Di Ponorogo juga sebenarnya diposekan seperti itu, pasrah, nggak ada perlawanan, tapi mau aja diposekan gitu, mau aja. Dan sebenarnya yang banyak sekali dalam analisa kolonialnya kita bisa lihat bagaimana kita sedang difungsikan sebagai objek, difungsikan bahan penyelidikan tanpa sadar. Nanti kita bisa bicarakan. Nah ini rekaman-rekaman yang sebenarnya dari lanskap juga turunannya. Jadi lanskap itu ya nggak harus, menurut saya sih ya, nggak harus sekedar gambar tentang alam, pemandangan seperti Wakidi aja, tapi bisa seperti ini sebenarnya. Bisa seperti ini. Ini saya bayangkan kalau ada teman-teman nanti menggambarkan orang kubu di Sumatera itu menarik sekali kalau bikin rekaman-rekaman visual orang kubu, drawingnya itu kalau bisa digambarkan itu bisa menarik sekali ya. Itu jadi rekaman barangkali yang proyek seni yang menarik menurut saya untuk walaupun nanti Anda akan dikritik, Anda kolonial sekali menggambarkan, tapi menurut saya enggak. Itu udahlah, itu penting buat kita ke depan. Rekaman-rekaman visual ini penting ke depan. Nah, kita akhirnya nggak tahu juga Kak, kalau itu punah kita nggak tahu. Jadi banyak ide menurut saya. Hal semacam ini juga mestinya juga bisa kita lakukan di dalam seni rupa kita hari
Dia juga visual satu hidup ini bisa mengambil cara pewarnaan kolonial saat itu untuk dengan tentang jaksa luas dan sukunya luar biasa. Ya saya kira perburuan adegan perburuan di masyarakat Raden Saleh itu ya dengan perburuan Kijang itu sebenarnya nggak cuma di Jawa juga, di Lombok, di Matraman, di Nusa Tenggara ini sudah biasa sebenarnya. Jadi bukan, nanti kita lihat bukan milik Raden Saleh aja sebenarnya, bukan milik. Jadi bisa kok ada klaim bahwa Raden Saleh karena dia belajar di Eropa, kemudian dia nggak ada perburuan Kijang misalnya, atau ini adegan perburuan itu dianggap dipengaruhi oleh Horace Vernet misalnya. Ya oke, tapi tidak terlalu akurat menurut saya. Kalau kita menambahkan bahwa sebenarnya adegan-adegan itu justru nanti tidak banyak temukan di sini, dan itu sebenarnya sudah Victorial, warisan Victorial sudah memberikan adegan-adegan semacam itu di dalam fotografi. Baik, apakah sampai sini masih bisa mengikuti atau Halo Bang Ucok, ya. instruksi. Bisa Ya. Bang. Bang Ucok minta tolong direkam, bisa Bang Ucok? Karena hostnya kan di Bang Ucok tuh. Caranya gimana ya? Nggak bisa ya. Atau hostnya dipindah ke saya, Bang Ucok? Di panel itu kan ada recordnya Bang Ucok. Di bawah. Di bawah itu ada recordnya, tinggal klik recordnya aja Bang. Terus kenapa dong harganya bisa mahal? Oke. Oh ya, oke. Recording in progress. Oke. Thank you Bang Ucok. Ya. Unik kan? Karena barangnya langka. Atau bisa juga Kita masuk sekarang ke abad 20 ya. Kita sudah setelah politik etis. Kita tadi cerita panjang sebelum. Jadi salah satu dari kita tahu dari implementasi dari politik etis Van der Kempen itu adalah tingkatnya adalah perbaikan di dalam konteks pendidikan. Jadi kayak Kartini itu kan sebenarnya warisan dari politik etis. Dia boleh, jadi dia diproyeksikan boleh sekolah dan sebagainya. Di awal abad 20 setelah Kartini meninggal, apalagi setelah Kartini meninggal, dia dianggap sebagai tanda kutip korban politik etis yang tidak selesai. Dia tadi kan meneruskan sekolah di Belanda dengan Rukmini dan sebagainya. Kemudian tidak jadi, tapi kakaknya Soekarno belajar di Belanda. Nah, singkat cerita di dalam penyelenggaraan pendidikan, lanskap itu muncul di dalam tadi ini ya. Ini kan sebenarnya saya ambil dari School Platen kalau di kita mungkin ya dulu ya tayangan PowerPoint-nya gitu untuk memperlihatkan ini loh ke para siswa gitu tentang kehidupan keseharian masyarakatnya sendiri gitu ya. Jadi seperti untuk membantu seperti PowerPoint lah ya, seperti slide proyektor atau dulu kan diperlihatkan seperti itu secara apa adanya. Jadi menggunakan teknik kromolitografi dicetak dan cukup terbatas. Ini diperlihatkan dan tanpa sadar ini memberikan pengalaman visual pada anak-anak pada saat itu yang dipakai memang untuk bahan pelajaran ya. Misalnya dipakai untuk pelajaran kerja di sawah dan sebagainya. Nah, tapi yang jelas di luar konteks itu tadi, lanskap hadir dengan keragaman itu tadi, bisa katakan ada keragaman dan ada perubahan-perubahan dan selalu dinamis. Dia tidak pernah statis, dia selalu dinamis. Ada kalanya dia mengambil sudut pandang tertentu, ada kalanya dia menawarkan sudut pandang yang lain. Kita akan masuk ke apa nih? Oh ya, Raden Saleh ya. Tapi nanti terlalu panjang. Sebenarnya tadi ada slide ketika Raden Saleh kecil, dia di sini ada disimpan di Museum Open ada tersimpan drawing Raden Saleh ketika dia masih kecil sebelum dia berangkat ke Belanda. Dia banyak menggambarkan
lanskap dan juga hewan, kemudian pohon dan sebagainya. Tapi singkat cerita, kita tahu kemudian Raden Saleh dan sebagainya. Dan dalam lukisan ini, kalau saya di luar konten tadi, di luar cerita, atau saya lebih tertarik bagaimana dia menggambarkan lanskapnya sebenarnya. Jadi jangan lupa, jadi satu lukisan menurut saya bisa menyimpan banyak hal, tergantung dari sudut pandang mana yang Anda mau ambil dan interest Anda sebagai pengamat atau sebagai seniman terhadap satu lukisan. Kalau saya melihat ini tentu dengan banyak hal sudah. Tapi kalau dalam konteks kita hari ini, kita lihat cara dia menggambarkan lanskap. Ini lanskap yang sangat menarik, bahkan terbilang baru, dan makanya ketika lukisan ini diberikan kepada Raja William III, beberapa kalangan menganggap ini adalah satu pencapaian yang terbaik, karena pertama kalinya mereka melihat lanskap terbakar gitu, dalam adegan terbakar, asap mengepul-ngepul dan ini terbakar, itu satu sensasi tersendiri buat para penikmat yang satu hanya biasa melihat lanskap itu tenang, aman, sungai mengalir dengan jernih. Kali ini dikasih satu drama oleh Raden Saleh, drama bagaimana kalau lanskap itu terbakar, ya kan? Itu menarik sekali ya Pak. Belum ada bukti yang cukup akurat untuk menebak apa sih sebenarnya maksudnya Raden Saleh dengan menggambar lanskap terbakar ini. Ada upaya-upaya untuk pada kasus kehutanan, kasus kebakaran hutan di Jawa dan sebagainya, dan itu memberikan inspirasi pada Raden Saleh. Alasan ini cukup masuk akal karena Raden Saleh di beberapa lukisannya juga dia menggambarkan Merapi sedang meletus. Artinya dia selalu melihat gejala-gejala alam, perubahan-perubahan pada alam, banjir di Jawa, gunung Merapi meletus, terus kebakaran hutan di Jawa dan sebagainya. Dia selalu melihat itu sebagai gagasan kreatif dia. Itu menarik menurut saya. Kalau itu kita pegang sebagai argumen bahwa lukisan ini mengacu pada hal itu, saya kira tapi ya kita tahu ya benak aslinya Raden Saleh di kepala dia itu apa. Tapi yang menarik adalah ketika dia jadi lukisan, ini menjadi gejala baru dalam pemandangan. Bahkan untuk di Belanda sendiri ketika ini diberikan pada Raja William III. Untuk kita hari ini, saya kalau jadi seniman ya, saya bisa banyak belajar sebenarnya ini. Namanya menarik sekali kan, ada kerbau, ada harimau yang hampir ini saling bergantungan, harimau yang pastinya makan berburu rusa atau ini malah sebaliknya dia diancam. Ada upaya-upaya untuk menerjemahkan secara simbolik makna simbolik dari lukisan ini. Tapi oke lah, itu kita bisa berdebat. Banteng yang itu adalah nasionalisme dan macam. Saya agak meragukan analisanya nanti akan membuat kita berdebat tanpa ujung tentang apakah Raden Saleh nasionalis atau tidak. Saya kira enggak, saya kira itu satu cluster aja kita bahas. Tapi cara dia menggambarkan adegan ini, drama ini menurut saya menarik dan tidak biasa. Angle-nya tidak biasa. Di sudut jurang, dia ngambil dari sudut jurang. Yang kita bisa menebak bahwa ini tentu saja bukan di Eropa, nggak ada jurang di Belanda semacam ini, ada sungai di sana, ada lanskap perbukitan sebelah sana, dan satu yang dasar menurut saya. Intinya gini, kalau Anda seniman, lampunya misalnya lo punya lampu apa, Anda seniman yang menggambar lanskap bisa seperti ini loh, maksud saya nggak harus. Anda bisa membangun imajinasi sedasar mungkin dengan lanskap, dengan sekedar lanskap ya. Dan ini belum ada yang lain Raden Saleh ini menurut saya. Memang kontemporer sekarang kalau gambar lanskap masih kemana gitu. Kalau ini lamanya, kalau Anda pernah sayangnya lukisan ini dikoleksi di Singapura, National Gallery Singapura. Jadi kita harus ke sana, harus ke Singapura untuk nonton lukisan ini. Kalau Anda duduk di depan lukisan ini, karena ini lukisan ini cukup besar, itu terasa sekali drama yang dibangun oleh Raden Saleh, dan terasa sekali ancaman, mara bahaya, ada konflik di situ, ada intrik di situ, ada ketegangan, ada kecemasan, semua jadi satu gitu di lukisan ini. Itu terasa ya. Itulah kekuatan seni dibandingkan fotografi. Ketika seni lukis ya, dia membangun
suatu yang tidak kasat mata, suatu sensibilitas yang berbeda. Harus sampai situ kita kok jadi seniman. Sekedar lanskap doang tanpa sensibilitas ya, saya kira memperhatikan cara dia membangun cahaya, kontras dan sebagainya. Mudah-mudahan itu menginspirasi ya Bang Ucok, ini. halo, minta Dewa Anto di mute karena dia bocor suaranya. Semua orang Bang Ucok adalah. Tuh Alhendra tuh. Tata WA aja Ya, kalau. terima Alhendra. kasih Bang Ucok. Lanjut. Ya. Nah, kita tahu Raden Saleh pada masa itu ya, dan drama yang selalu dibangun Raden Saleh itu sekali lagi itu terjadi bagi saya di Jawa ketika dia pulang ke Indonesia tahun 18 ini. Nah, dia banyak berpetualang dan mendapat inspirasi baru dengan melihat menjelajahi lanskap di sekitar di Jawa. Ya mudah-mudahan ada bisa mencontoh ini maksudnya mencontoh Saleh dengan ini ya, dengan konsep-konsepnya. Nah, ini babak terakhir dari presentasi saya. Enggak bosan. Kita akan ke Moi Indi ya, yang saya katakan tadi di awal. Lanskap yang tadinya dalam kasana kita ini biasa-biasa aja dan menarik gitu ya, tiba-tiba oleh Sujoyono yang dia sebut Moi Indi. Nah, perlu saya ceritakan sedikit bahwa banyak nih tulisannya yang tentang Moi Indi, tapi orang nggak ada yang pernah nanya sebenarnya Moi Indi itu apa namanya, siapa yang mengawali dan bagaimana sih sebenarnya historiografi Moi Indi ini. Gitu. Orang penulis kita sekarang tuh gitu aja, maksudnya Moi Indi ditolak oleh Sujoyono dan sebagainya, tapi apa sih gitu apa saat itu bagaimana dan apa yang disasar oleh Sujoyono dan sebagainya, dan siapakah yang apa namanya yang pertama kali menawarkan istilah Moi Indi gitu. Nah, ada kita bisa lihat dari kasus ini bahwa ketika Moi Indi menjadi judul album sekali lagi judul album dari reproduksi cat air Frederick Johannes Dusatel. Ini seniman, bukan dia seniman kelahiran Leiden dia. Dusatel ini pada tahun 1911 dia datang ke Indonesia, dan kemudian dia melukis berpameran di Surabaya. Kemudian dia ke Yokohama, meninggal di sana gitu. Dan kemudian lukisan-lukisan dia ini dianggap menarik, dibuat reproduksinya, karena ketika dia pameran, ada satu laporan di pameran di Surabaya cukup pasar dia, marketnya cukup baik. Kemudian dibuatkan album. Ini tradisi orang sini banget ya. Jadi kalau di sini tuh tradisinya orang tuh masih suka poster. Jadi kalau Anda di sini tuh poster tuh masih berlaku ya. Masih poster manual, poster pameran gitu. Di situ masih Anda bisa temukan di mana-mana. Jadi orang sini tuh senang banget ngeprint, bikin album, Van Gogh dibikin albumnya, postcard segala macam gitu. Mencetak itu karena mungkin tradisi di Eropa ya. Jadi masih berlaku di sini. Karena kita itu udah bikin acara tuh nggak bikin poster lagi kan, kita pakai baligo, gambreng-gambreng gitu, pakai print, pakai apa namanya, pakai kanvas outdoor atau apalah gitu ya. Itu di sini tuh masih pakai perasa, pakai sensibilitas. Ini poster pameran itu masih collectible lah kalau kita mau kumpulin, masih menarik dan masih memikat kita. Jadi itu tradisi mereka dari dulu sampai sekarang. Makanya kalau saya memahami kenapa kemudian Dusatel mencoba membuat album untuk kumpulan cat air dia dan kemudian dikasih di Moi Indi, saya memahami dengan cara seperti ini adalah tradisi mereka. 12 akuarel dari itu seperti itu. Seniman selalu gitu. Nanti Anda kalau jadi seniman, udah terkenal, buatlah semacam seri-seri semacam ini, dijual dengan cara yang lebih murah gitu ya, tapi dicetak banyak, dijual murah aja. Jadi orang yang nggak punya lukisan kita bisa memiliki lukisan reproduksi, dan itu di rumah-rumah di sini
Kalau kita nggak punya Van Gogh, selalu ada reproduksi poster Van Gogh dipajang di rumah, nggak apa-apa gitu. Itu menjadi apa? Bagian dari satu kebudayaan, satu bagian dari dinamika kebudayaan di sini. Ya, nah, Dusatel lukisannya seperti ini, lihat airnya di dalam album Moi Indi tadi, maka ini kira-kira cukup menarik dan dibahas di berbagai. Nah, kalau kita ngacu pada konteks munculnya album ini, sebelum album ini muncul, istilah Moi Indi itu nggak ada ya. Saya tidak menemukan satu literatur atau satu pemberitaan sebelum munculnya album Moi Indi dari Dusatel ini. Nah, setelah Dusatel muncul, itu istilah Moi Indi kita temukan di berbagai tempat, dan di berbagai konteks dan di berbagai penggunaan lah gitu ya. Terutama untuk penggambaran tentang alam itu sendiri. Misalnya dijual, nanti akan ada iklan dijual kalender Moi Indi gitu ya, Moi Garut atau Moi Bandung atau Moi Celebes ya, dan sebagainya. Moi Delhi gitu ya untuk di Medan, bukan Medan, Moi Delhi. Dan itu muncul setelah album Dusatel ini. Jadi Dusatel sebenarnya memberikan album ini. Nah, pertanyaannya siapa yang memberikan judul pada album ini? Karena album ini tidak ada keterangan apapun. Mungkin Saya kita belum berhenti menemukan pada apakah di pertanyaan itu dulu Bang Ucep, karena waktunya ini sudah pukul 5. Oh ya, sorry. Ya. Jadi rasanya kurang banyak gitu waktu kita untuk melihat tinjauan diakronis ya, tinjauan historis, tinjauan sejarah dari pemaparan Bang Ucok yang telah kita simak ini. Dan saya diingatkan panitia nih Bang Ucok, karena waktunya sudah menjelang closing. Mohon Tapi, maaf Mas Sujud, mohon maaf. Ya, Karena nggak ternyata apa-apa. waktunya boleh melar gitu, boleh. Boleh melar ya, oke. Ya, Kalau yang gitu, penting mungkin- ya itu tadi, takutnya maghrib, takutnya apa gitu kan. Silakan aja kalau mau melar, nggak apa-apa sih. Ya oke. Mungkin kita sisakan waktu untuk tanya jawab. Ya. Bukan Ya. tanya jawab, tapi lebih tepatnya ngobrol aja lah. Ya. Karena ini menjelang malam minggu, jadi kita dengan santai kita mendialogkan apa yang sudah digelar sebagai wacana di sore hari ini gitu. Apa yang catatan dari saya gitu, ada 3 hal gitu ya. Pertama, hari ini kita membicarakan mengenai strategi identifikasi dan identitas dan teknik representasi. Ini 3 hal yang menurut saya cukup menarik apa yang disampaikan oleh Bang Ucok. Dari awal kita sudah melihat bahwa bagaimana dari strategi identifikasi yang dibentuk oleh ilmu modern itu yang dibawa oleh orang-orang Eropa ke Hindia Belanda. Bang Ucok telah memberikan sebanyak berbagai jenis bentuk arsip yang menarik, mulai dari cara penggambaran, teknik representasi yang divisualisasi dengan litografi sampai dengan lukisan. Dan kita tahu di situ ada nama-nama penting yang sudah dipaparkan oleh Bang Ucok, Raden Saleh, sampai dengan kalau patahan terakhir mungkin di warisnya ya, seperti Basuki Abdullah dan Abdullah dan seterusnya. Dan ini saya kira oleh-oleh cukup menarik bagi para perupa yang akan terlibat di pameran Aku dan Lanskap, yang mana karena membicarakan lanskap ini ternyata sangat luas. Pertama, dari aspek kesejarahannya, ternyata kita punya riwayat panjang yang mengenai wilayah-wilayah yang ditunjuk oleh kaum Eropa terhadap Hindia Belanda. Itu menunjuk bagaimana suatu objek yang kemudian berangkat dari pandangan voyeurisme, yang istilahnya cuci mata itu tadi. Karena itu dalam pandangan demikian, maka terjadi kontradiksi ya. Tadi Bang Ucok sudah menunjukkan bagaimana ada satu slide yang menunjukkan suasana sosial. Jadi bukan semata-mata soal pemandangan alam yang dibekukan dengan
latar keinginan untuk mengbeautifikasi atau mempercantik, tapi juga ternyata ada suasana sosial yang dihadirkan. Kemudian yang kedua kaitan dengan identitas, ini rupanya juga ada apa namanya temuan yang menarik ya, bagaimana kalau kita terreproduksi di dalam sejarah kita gitu. Bagaimana kemudian para senimannya juga reproduksi itu, dan seni ternyata bisa menghasilkan kesadaran apa namanya kelas menengah baru di dalam sejarah kita, dan sampai sekarang rupanya itu merembes menjadi visualitas sehari-hari dari warung-warung Padang, kemudian apa namanya di apa ya di tukang becak ya, dengan apa namanya visualitas gambarnya yang sangat mau indie itu ternyata juga merembes sampai ke dalam kehidupan kita sehari-hari, dan kita sampai kepada apa namanya strategi identifikasi apa yang mau ditunjukkan oleh para perupa nanti untuk pameran Aku dan Lanskap ini. Saya kira ini menarik untuk kita apa namanya buka sebagai obrolan gitu ya, bagaimana ini kemudian apa namanya mau kita pakai untuk strategi berkarya, atau mungkin apa namanya tadi Ucok sudah sedapat mungkin memperlihatkan bagaimana dari tangan guru gambar yang ada di Hindia Belanda sampai dengan kemudian orang Eropa sendiri menunjuk alam dengan apa namanya modus-modusnya gitu, modus beautifikasi, sampai kemudian ternyata ada kontradiksi di dalam sejarah kita yang kemudian itu ditolak oleh Sujoyono dan kawan-kawan. Lalu hari ini kita bicara soal lanskap ini dalam arti apa, makna bagaimana, terus apa namanya Ucok tadi juga mengingatkan harusnya ini tanggung jawab para seniman gitu, karena seniman itu yang paling peka terhadap simbol. Dari pemaparan tadi sudah ditunjukkan bagaimana relief itu apa namanya memberikan kita ilmu mengenai perspektif misalnya. Kira-kira gitu ya Cok ya. Jadi ini menarik untuk kita apa namanya buka sebagai obrolan, karena itu mungkin dalam 15 menit tersisa ini kita bisa apa namanya bisa kita buka obrolan ini. Untuk itu saya seharusnya pemantik ke Mbak Lila ya. Jadi ini sebagai moderator bisa kita buka termin untuk apa namanya obrolan ini. Silakan kepada teman-teman, kawan-kawan, jika ada pertanyaan yang mau disampaikan secara apa namanya lisan maupun tertulis di kolom chat, kita persilakan. Terima kasih paparannya untuk Bang Ucok dan juga Mas Sudut. Mungkin sebelum masuk sesi tanya jawab, kita bisa minta masukan kali, pendapat. Mungkin di sini saya lihat ada Mas CH Heru, Christian Heru, sepertinya bisa kali ya sedikit memberi masukan kali Mas Heru. Tadi ada Mas Heru. Atau ada kawan-kawan lain yang mau kasih masukan dulu, atau apa ya tanggapannya sebelum kita masuk sesi tanya jawab. Kalau tidak ada ya kita masuk sesi tanya jawab sekarang ya. Ya? Mas Edi Rusman tuh. Ya, silakan langsung aja ya. Oh ya. Terima kasih. Mas Ucut, Bung Ucok. Kenalkan dulu dari mana? Saya Aidil Rusman, Ketua Komite Seni Rupa Dewan Kesenian Jakarta. Oh. Ya. Terima kasih telah diundang hadir oleh Mas Ucut dalam forum ini. Ini menarik ya sebenarnya. Pembicaraan dan pembacaan Mas Ucok dari ya setelah pulang dari Belanda ya. Ya, dengan ini studi kesejarah. Masih studi di sana, Bang Aidil, masih studi, Bang Ucok, bentar lagi. Studi. Oh, berarti masih di Belanda ya? Doktoralnya dia. Silakan, Bang Aidil. Ya, ada fenomena yang menarik ya kalau kita hubungkan dari landscape ini, dan kebetulan teman-teman ke depan itu akan membuat Aku dan Landscape ya, gitu ya Mas Sujud ya, Sumatera Arco ya. Ya.
suara saya jelas? Dengar. Ya. Lanjut, Ya, Bang kalau- Aidil. Hah? Jelas ya? Gila, lanjut. Ya, ada fenomena yang menarik itu. Saya melihat ada beberapa teman-teman yang ya seniman kontemporer hari ini seperti Jumadi Alfi ya. Terus ada juga Erizal Jumadi Alfi kan beberapa periode belakangan ini dengan beberapa ada transformasi ya. Menegaskan mengambil idiom visual ya di after Moindi ya. Mungkin teman-teman sudah melihat juga beberapa karyanya, dan landscape ya, kebetulan saya orang Minang ya, itu cukup menarik ya untuk dilukiskan ya seperti dalam sejarah kita kenal dengan Wahidi gitu yang orang yang pertama kali membacakan itu, melukiskan tentang keindahan alam itu. Dan saya pikir dan sekarang beberapa bulan ini pandemi ini saya nggak tahu juga ketertarikan Erizal ya yang kita kenal sebagai pelukis abstrak ya, dengan teknik menabalkan warna-warna dalam bidang kanvasnya. Beberapa bulan ini dia ada di kampungnya dan melakukan action painting ya, secara live ya, secara on the spot gitu. Saya nggak tahu apakah ini memang kepekaan atau sensitivitas Erizal melihat keeksotisan itu, dengan tentu dengan pendekatan gayanya ya, terus ya seperti Alfi juga ya, karena Alfi sangat dekat ya secara emosional, secara kultural itu hari jalannya dengan kelompok jendela ujuk-ujuk bertransformasi, membuat tafsir baru ya terhadap positioning melukiskan landscape itu dengan memberi istilah after Moindi. Dan bagi saya ini semacam mata air yang nggak pernah kering untuk digali ya, kalau memang kata Bang Ujo tadi menegaskan bagaimana sumber inspirasi itu banyak dan nggak usah mendikotomi, tapi minimal berupa melakukan semacam merawat jejak lokalitas itu gitu. Merawat jejak lokalitas itu yang mungkin penting, karena kita tidak bisa melihat bagaimana dunia bergerak ke depan. Mungkin keeksotisan itu bisa hilang karena ya apalagi dengan perubahan iklim, gempa bumi ya, suku-suku hari ini kita masih bisa mungkin mengambil bagian-bagian itu ya. Saya pikir diskusi ini ya terlalu singkat, hal yang lain yang mungkin ke depan ada gitu Mas Sujud, ada seri-seri yang lebih Oktober sampai ya, saya menarik sekali. Terus kalau kita lihat sejarah perjalanannya landscape Leonardo da Vinci gitu, yang dengan melukiskan Mona Lisa, saya pikir kan dia sama aja bagaimana mengganti orang tubuh dengan landscape-nya figur. Nah, karena ibu udah mengalami satu transformasi, sekarang hampir dia lahan mereka itu hampir hilang karena kepentingan industrialisasi, kepentingan politik yang bergerak gitu ya. Dengan mengambil objek-objek itu, subject matter dari itu juga menarik. Mungkin kita bisa melahirkan idiom-idiom baru tentang eksistensi suku-suku asli itu, untuk menjadi, kalau kita ngomong dalam konstelasi politik dan perubahan iklim dunia hari ini, itu yang akan menjadi ruang amplifikasi secara visual. Mungkin gitu aja Mas Sujud. Saya hormat kepada Bung Ujo, kepada teman-teman yang hadir di sini ya. Saya berharap ada seri lagi untuk menabalkan diskusi. Thank you. Terima kasih. Terima kasih Bang Usman. Iya. Ya. Ya, mungkin Sama-sama. saya terima kasih atas tanggapannya. Mungkin saya sedikit mau memberi informasi dulu sebelum tanya jawab ya. Peserta kita ini yang terbanyak dari Lampung masih, terus ada Jambi dan Sumatera Barat, di Sumatera Barat. Yang lainnya mungkin
Kalau bisa mengklik link absen biar kita tahu dari mana aja. Kiranya Mas Sujud Baik, masih ada terima yang kasih mau memberikan tanggapan? Mbak Lila. Atau mulai aja? Ya, terima kasih Mbak Lila. Sebelum ke Ucok, saya semacam ingin mentransformasi ke Ucok. Saya kira kesempatan langka ini. Kenapa? Kawan-kawan, karena Bang Ucok ini meneliti sangat serius dan sangat panjang langsung pada sumber-sumber yang jarang kita tahu di vokabulari arsip kita di tanah air ini. Karena Bang Ucok langsung melihat arsipnya di Universitas di Leiden. Bahkan saya pernah diinfokan oleh Bang Ucok, ini suratnya Raden Saleh. Itu pengalaman dekat dengan arsip itu yang mungkin kita bisa petik di sore hari ini. Terima kasih Bang Edil. Saya kira apa yang disampaikan oleh Bang Edil ini saya akan formalisasikan ke Bang Ucok bahwa tema landscape ini saya kira tetap menarik untuk kita kita inaugurasi lagi gitu ya, kita gelarkan lagi gitu ya. Kenapa? Karena faktanya seperti Setuju. ada sampai hari ini tuh ada banyak perupa-perupa yang masih menggambarkan landscape dari mulai human healthy, kemudian juga ada landscape sekali hari-hari ini. Ya, kemudian saya kira itu yang kemudian membuat kita pantas bertanya, kenikmatan jenis apa yang kemudian membuat orang betah dalam kesadaran voyeurisme itu. Karena voyeurisme itu pasti menyenangkan sekali. Kalau kita lihat data arsip sampai kemudian representasinya di dalam lukisan misalnya, kan enak gitu ya, indah. Dia sampai ke rasa gitu ya, ketika objek yang kita lihat itu dalam komposisinya itu memang menyenangkan di mata, kemudian juga sampai ke hati. Jadi itu kelebihan dari voyeurisme yang kemudian yang terjadi. Dan saya kira kepada Bang Ucok ini peristiwa kolonialisme itu terjadi karena ada jarak, distansiasi. Orang melihat pada objek yang jauh itu biasanya sesuatu yang sangat diinginkan, dirindukan. Itu persis seperti brosur pariwisata ya. Misalnya wisata suatu daerah kan memakai strategi itu juga gitu. Ketika melihat keindahan dalam wacana pariwisata itu kan menyenangkan. Nah, Bang Ucok, kira-kira makna voyeurisme di dalam lanskap ini, bagaimana kita bisa mengambil intisarinya, kemudian mau kita pakai untuk sekarang, dan kira-kira ini sejauh mana yang dia bisa kita harapkan terus berkembang ke depan. Silakan Bang Ucok. Untuk teman-teman yang bersuara mohon di unmute ya suaranya. Terima kasih. Ya, terima kasih Mas Sujud. Saya kira voyeurism itu cuma satu aspek saja ya, karena kita tadi sebenarnya yang saya katakan adalah ketika dia berkembang menjadi satu kepentingan ilmu pengetahuan dan dorongan modal di belakang ilmu pengetahuan itu sangat kuat, dan upaya-upaya untuk penaklukan alam itu juga mulai kencang. Bentang alam menjadi satu sarana. Bentang alam itu sendiri ya sebagai objek yang dilihat sebagai suatu potensi apalah kita sebut hari ini potensi minerba, misalnya potensi mineral dan sebagainya, sumber daya alam yang bisa diangkut. Jadi dia nggak lagi netral, dia dianggap sudah memiliki makna baru. Dia bukan lagi suatu kenikmatan mata untuk dimanjakan oleh satu suguhan eksotis yang tidak ada di Eropa, tapi dia menjadi suatu ruang eksploitasi dan eksplorasi. Dan pergeseran ini penting di awal abad 20, di akhir menuju awal abad 20, terutama setelah Perang Diponegoro berakhir, karena di situ Belanda mulai bisa mengkonsentrasikan kekuatan-kekuatan dia. Walaupun ada perang selanjutnya ya, ada perang Padri dan ada perang Batak. Saya kira itu, tapi ada pergeseran yang luar biasa setelah itu ya, dan ada ancang-ancang untuk penanaman modal, pembuatan api dan sebagainya. Alam menjadi suatu yang sangat
alam bukan lagi yang misterius, yang karena esotisme voyeurisme itu masih membayangkan alam itu satu hal yang misterius, spiritualitas, kemudian ya macam-macam, suatu pengalaman esoterik dan sebagainya. Tapi sekarang di alam menjadi bukan lagi misterius, alam menjadi suatu yang sangat menjadi suatu realitas mereka, suatu realitas sosial yang sudah dikuasai oleh manusia. Jadi Belanda sebenarnya membawa atmosfer romantisme itu dengan tidak saja hanya untuk menumbuhkan romantisme bahwa manusia di alam atau dia mengada di awal eksistensialisme, bukan, tapi juga membawa sekaligus perangkat-perangkat yang lengkap, yang hampir lengkap, sehingga terjadilah satu revolusi luar biasa di tanah Hindia Belanda dengan adanya pabrik-pabrik baru. Nah, itu penting untuk kita lihat pergeseran-pergeseran itu. Dan apakah itu pernah diceritakan oleh seniman kita atau oleh seniman Belanda itu sendiri? Tadi saya sudah diperlihatkan bagaimana Abraham Salem sudah menunjukkan itu. Raden Saleh mungkin tidak begitu masuk pada tema-tema semacam itu, walaupun sekali lagi saya katakan kita bisa berdebat di konteks simbolis atau metaforiknya ya, yang dia berikan tentang kebakaran alam dan sebagainya. Apakah dia sedang memberi sinyal pada kita di luar bahwa itu adalah satu peristiwa otentik yang dia lihat sendiri di Jawa, atau dia didengar di Jawa? Apakah itu juga bisa kita lihat adalah upaya simbolik dia untuk mengatakan bahwa Jawa sedang dibakar oleh suatu perubahan luar biasa ketika alam mereka sudah dikuasai oleh kekuatan kapitalisme yang melalui kolonialisme Belanda. Kita bisa berdebat di konteks itu, tapi yang jelas pergeseran itu tidak banyak dilakukan pergeseran lanskap, visualisasi lanskap yang ada di dalam litografi, lukisan dan sebagainya, fotografi di awal abad 20 itu, apalagi fotografi, terutama fotografi itu jelas-jelas sekali melayani, mengakomodasi bagaimana kapitalisme itu sedang merangsek pesawahan dan tentang alam kita sebenarnya. Kalau Anda lihat fotografi kolonial misalnya di awal abad 20 seperti Woodbury and Page gitu ya, itu isinya pabrik, itu isinya kincir kincir air dan sebagainya, panen tembakau dan sebagainya. Jadi banyak ya, sekali lagi banyak hal yang dan itu belum banyak dieksekusi oleh belum banyak jadi ide atau sumber. Saya tidak melihat, tadi disebutkan misalnya Jumaldi Alfi. Saya kira Alfi masih hanya berputar pada, dia belum memberi bobot yang lebih canggih pada tema neo indie. Dia hanya mempermainkan bentuk, dari bentuk ke bentuk aja sebenarnya, dan belum pada level yang lebih canggih, bahkan belum bisa melampaui pada satu metafor yang membongkar selubung kolonialisme misalnya, yang pernah mereka tanam di tanah ini. Itu belum sampai kepada dekolonisasi, misalnya isu-isu dekolonisasi dalam penggambaran lanskap itu belum dilakukan. Jadi masih, dan kalau saya baca konsep-konsepnya juga masih masih superficial ya, masih belum kemana-mana gitu, masih permainan bentuk. Dan memang belum ada lagi yang saya lihat dari seniman-seniman yang memang melihat kembali lanskap ini. Dan ini berlaku bukan buat Sumatera sendiri, bukan cuma buat seniman Sumatera, saya kira buat siapapun. Nah, saya ingin ngasih perlihat ini ya, agak terakhir. Saya ingin kasih perlihat gini, satu lagi yang belum pernah kita kenapa kemudian lanskap itu saintifik? Kenapa saat lanskap itu saintifik? Ini juga misalnya gini, saya perlihatkan sedikit aja sebenarnya di bagian terakhir itu. Sorry. Ini dulu. Misalnya ini. Jadi yang nggak pernah kita bicarakan dalam lanskap kita, di dalam pasaran seni kita itu adalah bahwa sebenarnya lanskap, saya katakan tadi di awal, sebenarnya sudah saya kasih kode bahwa pertemuan saintifik perspektif di abad Renaissance yang kemudian membagi realitas itu ke dalam dipandang dan sebagainya, termasuk di dalamnya adalah kayak perspektif dan sebagainya. Nah, kalau kita lihat
singkat cerita, ketika realitas itu dikuantifikasi, dibikin sistematika, sebenarnya lanskap itu kan begini. Dia adalah pembagian dua bidang antara dengan garis horizon, gitu ya. Ada dunia atasnya, ada dunia bawahnya. Di zaman Rokoko itu akan kelihatan perbedaan, misalnya di Eropa itu dunia atas itu lebih tinggi, jadi lanskap, jadi garis horizon diturunkan setengah dan memberi porsi yang lebih besar pada langit. Itu untuk menunjukkan sesuatu yang ilahi gitu, sesuatu yang apa namanya yang kebesaran Tuhan gitu. Jadi langit itu simbol. Jadi kalau kita lihat lukisan-lukisan di zaman-zaman itu, gambaran langit, awan bergulung-gulung itu sebenarnya gambaran ilahi yang di dunia atas. Nah yang di bawah itu manusia akan digambarkan sangat kecil. Sebenarnya konsekuensi dari itu terjadi karena garis horizon itu diturunkan ke bawah. Gitu ya. Nah sekarang di zaman romantik sebenarnya posisinya tengah-tengah karena manusia ingin memberi porsi yang hampir sama antara garis atas dan garis bawah. Nah, kalau kita naikkan garis horizonnya seperempat dari tengah ke atas, gitu, kita akan lihat dunia bawah itu menjadi lebih lapang. Ini sebenarnya nanti ujung-ujungnya garis horizon itu hilang, gitu ya. Garis horizon itu hilang, yang terjadi adalah jadi perkembangan dari romantik, realisme, kemudian sampai katakanlah impresionisme, sampai fauvisme, sampai abstrak. Abstrak itu kan sebenarnya horizon udah nggak ada lagi. Jadi kayak logika zoom ya, kita ngeliat ini di satu titik, kalau ini kita lewatin lihat mata kita, zoom in, zoom out, sebenarnya garis horizon udah nggak ada lagi objek itu. Dari situlah abstrak, logika abstrak itu bermain. Nah sebenarnya itu bisa dilacak secara evolutif di dalam perkembangan seni rupa barat. Itu kenapa terjadi? Sekali lagi, karena seniman melihat seniman lain. Dan ruang seni itu, berkarya itu menjadi aktivitas yang serius. Jadi bukan, jadi saya pengen, ini aktivitas serius loh, satu aktivitas ilmiah melukis itu. Walaupun Anda melukis pemandangan, ya apa namanya, itu serius sekali. Karena kalau saya turunkan, ini tadi turunkan, dinaikkan gitu ya. Itu sebenarnya logika-logika yang sebenarnya abstrak itu gitu. Kita nggak ada yang tahu aja. Itu perdebatan di kalangan seniman. Kemudian kalau garis horizon kita hilangkan, kita berkarya tanpa garis horizon. Kalau Anda ngomong ini di abad zaman romantik, Anda diketawain orang, gila aja loh. Melukis nggak ada garis horizon. Melukis apa? Itu realitas itu ada jelas-jelas ada horizon dibagi dua dulu. Dunia itu atas bawah, langit, daratan gitu ya. Itulah logika itu dulu yang kita pakai. Itu ilmiah sekali. Nah, apa yang terjadi dengan seniman kita? Ada coret-coretan. Sorry, ada coret-coretan. Tapi gini, kita lihat konsekuensi ya. Ini contoh aja ya, lukisan Hendra Gunawan. Konsekuensi ketika garis horizon naik, saya katakan tadi. Realisme. Makanya kenapa Soejoyono, inilah sebenarnya kalau kita riset lebih jauh, jadi Soejoyono itu nggak sekedar, saya katakan tadi dia, saya bisa mengkritik Soejoyono, tapi saya ingin memahami cara pandang dia yang tidak terjelaskan oleh dia sendiri bahkan. Yang sebenarnya dia mau aplikasikan sebenarnya pengalaman masyarakat seniman barat itu ke dalam praktek seni lukis di Indonesia. Dan kita banyak sekali gagal sebagai sejarawan memahami itu. Jadi kita hanya mengenal kulit, Soejoyono nolak MUI ini dan sebagainya. Tapi sebenarnya yang mau dia naikkan oleh Soejoyono adalah horizon itu dia pengen naikkan ke atas. Dan dalam beberapa kasus garis horizonnya dia horizon dinaikkan, itu kan yang terjadi di depan dia. Dia bisa nge-zoom in realitas dia. Logikanya. Kalau masih itu bawah, itu akan lihat gubuk petani itu jauh. Kan kata gubuk petani itu kita yang digambarkan bukan gubuk yang ini gambarkan itu ya pasti pakai logika saintifik sebenarnya. Dari kalis itu sebenarnya adalah ya intinya hanya masalah garis horizon dinaikkan. Ini sebenarnya anjuran tersembunyi dari Soejoyono yang saya maknai hari ini. Nah inilah jadinya kita bisa melihat Hendra Gunawan masih menyisakan garis horizon. Dia
sebenarnya ada cerita di balik horizon itu. Kita bisa lihat, kalau saya tertarik justru adalah menangkap gambar orang-orang yang ada di perbukitan di lukisan ini. Kalau Anda nanti ke Museum Seni Rupa dan Keramik di Jakarta, Anda akan melihat lukisan ini di koleksi mereka. Saya sarankan coba lihat di bagian belakang. Itu ada agenda zaman revolusi, kehampaan dan sebagainya, awan yang bergulung-gulung, tapi ditaruh di belakang, gitu ya. Jadi itu cerita itu masih disisakan di sana. Tapi yang juga kemudian dirubah adalah garis horizonnya di konsekuensi dari itu adalah kita dapat satu cerita yang seakan-akan kita ada dalam adegan itu. Sebenarnya tanpa sadar, kalau Anda berdiri di lukisan ini secara langsung, Anda adalah bagian dari orang yang nonton pengantin revolusi itu. Anda adalah bagian dari 2 orang gerilyawan, 3 orang gerilyawan ini ya. 2 orang gerilyawan ini, yang gondrong ini dan ini. Anda di bagian dari itu. Itu logika saintifik, dan Anda bayangkan seniman kita itu nggak sekolah. Dan saya itu hanya ngobrol-ngobrol dengan baca buku. Jadi yang maksudnya lukis kita kadang-kadang nggak mau lagi ngelihat itu, jadi ya sekedar sensasi aja, wah itu misalnya nemuin tidak memberikan satu argumen dari hasil penelitian dia pada seniman bangsanya sendiri menurut saya ya. Terakhir Pak Sujud, ada juga sebenarnya nggak semua seniman kita mematuhi anjuran Sujoyono ya. Nggak semua seniman loh. Nah, misalnya seniman Surono ini koleksi Ganas kalau salah ya, Mas Sujud. Saya nggak sekedar tema ketopraknya atau tadi itu saya sudah tayangkan di awal. Kalau kita lihat garis horizon, jadi lukisan Surono ini memberikan satu horizon mata burung, ya seperti burung terbang sedikit, kemudian melihat. Ini adalah warisan yang diberikan oleh candi-candi tadi, relief candi. Jadi ada keinginan untuk menceritakan cerita secara utuh dan hampir semuanya ingin diceritakan. Beda dengan yang tadi Hendra Gunawan ingin cerita, tapi dia pakai logika dan konsekuensi tertentu dengan titik hilang dan horizon. Tapi kalau untuk konteks ini garis horizonnya itu hampir tidak ada sebenarnya. Yang bermain dalam logika ini adalah perspektif diagonal dan kadang-kadang masih juga menggunakan atmosferik perspektif kita sebut. Jadi bukan linear perspektif tapi atmosferik perspektif. Harusnya saya jelaskan linear perspektif itu yang diwariskan oleh Renaissance. Atmosferik yang biasanya dipakai dalam kasana seni-seni timur, di Cina, di Tiongkok suka pakai atmosferik ya untuk menggambarkan perbedaan jarak dekat itu. Dia cuma gambar kabut, yang makin jauh makin berkabut. Itu logika atmosferik perspektif. Jadi nggak ada garis titik hilang, tapi kita merasakan ada perbedaan dan ruang yang sangat dalam di satu lukisan itu. Nah, seniman kita selain tadi Hendra Gunawan yang dipengaruhi oleh Sujoyono yang sangat dipengaruhi oleh Barat, sebenarnya juga ada seniman seperti Surono, Suromo, Haryadi, itu juga dipengaruhi oleh karena mereka belajar pada candi-candi saat itu. Usman Effendi, Zaini itu belajar pada candi-candi di Jogja saat itu. Dan konsekuensinya mereka seperti ini. Ada kemiripan menurut saya antara atmosferik perspektif dari mata burung yang ditawarkan oleh Alexander Surono dan belakang itu isinya memang dia kan gabungan sekaligus. Saya nggak tahu harus menyebut gejala ini apa gitu, karena memang belum pernah dibingkai dalam teknologi yang ini. Tapi kalau kuat mungkin logika kita pada satu ini atmosfer dan sebagainya. Dia hanya menghancurkan
menghancurkan pendekatan teoritik yang entah itu di barat ataupun di timur gitu. Itu menarik Bu saya temuan, sehingga ke depan barangkali ini jadi perhatian para seniman ya. Jadi padahal setelah ini memberi saya kira ini udah masuk sesi penutupan ya Mbak Lila ya. Jadi mungkin sebelum ke Mbak Lila saya ingin sedikit merespon teman-teman sekalian, kawan-kawan. Kita sudah melihat dua hal penting menurut saya. Yang pertama tentang perspektif. Ada atmosferik perspektif khas milik kita orang timur gitu ya katanya. Kemudian linear perspektif yang kemudian lahir dari ilmu dari barat. Jadi mudah-mudahan kawan-kawan berupa juga bisa mengeksplorasi ini, bahwa ternyata di balik visual itu ada semacam hal yang nggak tersingkap ya, yaitu mengenai cara memandang yang dampaknya pada persepsi dan pada gilirannya adalah ke dampak sosial, kemudian dampak kultural gitu ya, yang ini kemudian nggak akan habis kita bahas di sore hari ini yang sangat asik. Bang Ucok, mudah-mudahan ilmu dari Bang Ucok sangat bermanfaat untuk kita semua, dan terima kasih sekali dari saya sebagai pemantik diskusi ini. Mudah-mudahan kawan-kawan juga kemudian percaya diri gitu untuk mulai melihat bahwa landscape ini ternyata punya makna penting gitu. Dan ke depan ini siapa tahu gitu ya, Sumatera memiliki modalitas ini sebagai posisi tawar yang kuat di dalam medan seni rupa Indonesia. Kalau Bang Ucok ini paling geli kalau teman-teman bilang ekosistem. Jadi yang kata Bang Ucok yang benar itu adalah gelanggang seni rupa, medan seni rupa. Terima kasih Bang Ucok, saya kembali ke Mbak Lila. Terima kasih Mas Sujud. Ya baik, terima kasih. Sebetulnya menarik banget dan beberapa ada yang minta dibuatkan series. Semoga nanti kita bisa ya, atau gimana ntar, karena memang mencerahkan ternyata. Saya pikir tadinya sebelum mendengar ini, saya pikir landscape ya cuma landscape gitu, yang gambar yang diindah-indahkan ya. Ternyata seniman bisa ikut andil untuk mencatatkan sejarah masa kini untuk dibaca di masa depan nanti, ternyata seperti itu. Jadi ya mudah-mudahan ini menjadi pencerahan dan semangat juga untuk seniman-seniman yang bermahzab landscape ini. Terima kasih banyak ini untuk pencerahannya Bang Ucok dan juga Mas Sujud. Sebelum ditutup, ya saya ingin menyampaikan informasi tentang pameran Sumatera Art Show. Itu akan diadakan di tanggal 20 Oktober sampai tanggal 20 November. Nah itu sudah saya bagikan link drive Google-nya di chat, kolom chat, dan juga nanti kami share sebelum deadline untuk masuk kita gelar secara virtual. Dan bagi kawan-kawan yang mungkin ada yang belum kebagian informasi ini, minta tolong dibantu untuk share informasinya supaya kita semua ya mudah-mudahan ini menjadi pionir untuk Sumatera Art Show ke depannya. Dan mungkin juga nanti tahun-tahun ke depannya itu tidak hanya di Lampung, nanti mungkin kita bergeser seperti mungkin Palam Jambe atau Binel lah, mudah-mudahan sih ya. Padang ya. Nah, iya mudah-mudahan. Makasih buat Bang Ucok, Bang Mas Sujud, dan kawan-kawan semua yang sudah bergabung dan meluangkan waktunya, dan kawan-kawan yang tidak bisa saya sebutkan. Ini sebetulnya saya cuma kenal nama dan Mbak Cipuk itu karena sering melihat aja di sosmed. Salam kenal Mbak.
Dan mudah-mudahan kawan-kawan semua yang belum kenal, dengan event ini kita bisa saling mengenal dan saling membagi semangat seni rupa Sumatera. Saya tutup dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. sampai berjumpa lagi kawan-kawan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih, Mbak. semuanya. Salam-salam untuk Terima semua. kasih, Jod. Ya, Bang Aidil. terima kasih untuk kawan-kawan Terima masih kasih. boleh klik Terima linknya kasih. belum Terima di kasih. link ya. Salam kenal Mbak Lila hari ini. Ya, salam kenal Mbak Tiko. Saya sering Kebetulan melihat. kebetulan saya sekarang lukisannya landscape Mantap. di rumah. Izin Ya, live dan ya. 300 landscape Ya. Bandung. Izin Mantap, live. mantap. Sehat-sehat, Mbak 300 Cipu. Bandung, dekat air dan 100. Oh ya, nanti Bang Ucok sampai ketemu kalau ketemu di Bandung. Iya, Mbak Cipu sehat selalu. Terima Salam. kasih. Banyak itu lukisannya Mbak Cipuk itu. Aku udah pernah lihat kok, udah banyak yang tak lihat lukisannya. Iya, iya. Kawan-kawan masih bisa akses linknya ya sebelum kita tutup. Mohon maaf juga kalau ada kendala karena memang hostnya cuma bisa satu dan ternyata hostnya ada di Bang Ucok. Ya, mungkin Bang Ucoknya kurang lihat-lihat, yang banyak yang katanya belum bisa masuk. Ya mudah-mudahan ke depan kita masih bisa saling bersinergi. Terima kasih banyak. Oke, saya masih host nggak sih? Ya, masih sebetulnya dari Yes. awal. Jadi gimana dong tadi oper? Ini udah bisa live ya kita ya, Oke, karena sudah mau maghrib kayaknya. oke ya. Sampai nanti. Kita live Terima ya. kasih. Nah. Terima kasih, Cok. Ya, Terima kasih. yuk. Terima kasih Bang Sampai ketemu Ucok. lagi. Yuk. Record.